Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Anggraini, mahasiswi dari TSN Ustais Pasuruan, Prodi Pendidikan Biologi semester 1. Saya di sini akan menjawab soal-soal untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Dasar. Langsung saja ke videonya. Soal yang pertama, pengertian biologi dan manfaat mempelajari ilmu biologi. Biologi berasal dari kata bios atau hidup dan logos atau ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu alam yang mempelajari tentang organisme hidup dan interaksinya dengan lingkungan. Manfaat mempelajari ilmu biologi antara lain: 1. Mempelajari konsep kehidupan. 2. Biologi dibutuhkan di berbagai bidang ilmu seperti kedokteran, farmasi, peternakan, pertanian, bioteknologi, perikanan, dan sebagainya. 3. Bijak dalam memanfaatkan sumber daya hayati. Soal yang kedua, pengertian sel, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sebutkan organel-organel hewan dan tumbuhan. Sel adalah unit struktural dan fungsional dari organisme. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan, sedangkan pada sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan. Sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap, tetapi pada sel hewan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, sedangkan pada tumbuhan tidak memiliki dinding sel. Organel-organel hewan dan tumbuhan. Pada organel tumbuhan terdiri dari inti sel, kloroplas, vakuola, ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan peroksisom. Sedangkan pada organel hewan terdiri dari membran sel, sitoplasma, retikulum endoplasma, mitokondria, mikrofilamen, lisosom, peroksisom, ribosom, sentriol, mikrotubulus, badan Golgi, nukleus, nukleolus, nukleoplasma, dan membran inti. Soal yang ketiga, jelaskan tingkat organisasi kehidupan. 1. Molekul. Molekul adalah bahan kimia dasar penyusun kehidupan. 2. Organel. Organel adalah struktur subseluler yang memiliki satu atau lebih tugas spesifik untuk dilakukan di dalam sel, seperti halnya organ di dalam tubuh. 3. Sel. Sel adalah bagian struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. 4. Jaringan. Jaringan adalah kelompok sel yang sejenis, memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup multiseluler. 5. Organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang berbeda dan bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. 6. Sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. 7. Organisme. Organisme adalah satu makhluk hidup tunggal di mana terdiri dari gabungan dari sistem-sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. 8. Populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat dan pada waktu tertentu. 9. Komunitas. Komunitas adalah seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah atau kawasan tertentu. 10. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik tak terpisahkan oleh makhluk hidup dengan lingkungannya. 11. Bioma.
Bioma adalah komunitas tumbuhan dan hewan yang memiliki karakteristik yang sama untuk lingkungan tempat mereka berada. 12. Biosfer. Biosfer adalah lapisan yang ditempati oleh makhluk hidup atau seluruh ruang yang dihuni oleh makhluk hidup. Soal yang keempat, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dalam hewan dan tumbuhan. Pada hewan, pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap embrio dan tahap pasca embrio. Tahap embrio dimulai dari proses fertilisasi atau penyatuan sel telur dan sperma. Kemudian terbentuk zigot yang mengalami proses pembelahan. Tahap embrio dikelompokkan menjadi beberapa fase, yaitu fase morula, fase blastula, fase gastrula, fase diferensiasi, dan organogenesis. Yang kedua, tahap pasca embrio. Pada tahap pasca embrio, terjadi pertumbuhan dan perkembangan menjadi individu dewasa. Individu dewasa artinya siap menghasilkan keturunan atau bereproduksi. Sedangkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan seperti berikut ini. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi penambahan volume, sedangkan perkembangan dapat terjadi penambahan volume dan sebaliknya. Yang kedua, terjadi pembelahan mitosis, sedangkan pada perkembangan tidak terjadi pembelahan mitosis, hanya meiosis. Yang ketiga, pada pertumbuhan, tumbuhan sangat dipengaruhi oleh hormon auksin dan sitokinin, sedangkan di perkembangan dipengaruhi oleh semua hormon tumbuhan. Soal yang kelima, sebut dan jelaskan singkat jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan terdiri dari 4 jaringan, yaitu jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Di situ terdapat gambar-gambar jaringan hewan. Pengertian jaringan ikat. Jaringan ikat adalah sebuah jaringan yang berfungsi mengikat antar jaringan tubuh, di mana berperan dalam menjaga suhu tubuh serta mekanisme pertahanan regenerasi. Yang kedua, jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan sebuah jaringan di mana dibentuk oleh lapisan sel-sel untuk menutupi maupun melapisi organ, di mana berfungsi untuk melindungi organ sebagai penyerapan dan sekresi. Yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot merupakan sebuah jaringan yang berisi sel-sel serta serat yang berfungsi sama, yaitu membentuk otot dan membantu proses pergerakan rangka manusia serta organ-organ di dalamnya. Yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan sebuah jaringan yang menerima rangsang serta meneruskan dan berfungsi untuk mengatur aktivitas otot. Soal yang keenam, sebut dan jelaskan singkat jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari 5 jaringan, yaitu jaringan meristem, jaringan permanen, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan gabus. Pengertian dari jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang mempunyai fungsi untuk membagi sel-sel tubuh dalam suatu tanaman yang telah menemukan 2 titik pertumbuhan, yaitu titik pertumbuhan batang dan titik pertumbuhan akar. Yang kedua, jaringan permanen. Jaringan permanen atau jaringan dewasa adalah jaringan yang telah dibedakan, atau jaringan ini tidak lagi berbagi atau tidak aktif. Yang ketiga, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan sebuah jaringan yang bertanggung jawab untuk pengangkutan zat dalam tanaman. Yang keempat, jaringan penyokong. Jaringan penyokong atau penguat merupakan sebuah jaringan yang dapat memberi kekuatan pada instalasi sehingga dapat berdiri tegak. Yang kelima, jaringan gabus. Jaringan gabus merupakan jaringan yang memiliki fungsi untuk melindungi jaringan lain dari kehilangan air dengan menjadi tahan air. Jaringan ini terletak di permukaan luar batang.
Soal yang ketujuh, jelaskan singkat hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 dikenal juga sebagai hukum segregasi. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa pasangan alel pada proses pembentukan gamet dapat memisah secara bebas. Pengertian hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 biasa disebut sebagai hukum asortasi atau hukum pengelompokan gen secara bebas. Hukum Mendel 2 menyatakan bahwa bila individu berada suatu dengan yang lain dalam dua pasang sifat atau lebih, maka akan diturunkan sifat yang sepasang tak tergantung dari pasangan sifat yang lain. Soal yang terakhir, sebutkan dan jelaskan macam-macam mikroorganisme. Yang pertama, bakteri. Bakteri merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Yang kedua, virus. Virus merupakan salah satu jenis mikroorganisme parasit. Yang ketiga, protozoa, yaitu mikroorganisme menyerupai hewan yang merupakan salah satu filum dari kingdom Protista. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.